Awal film ini memperlihatkan sepotong roti sobek yang dimiliki petinju bernama Octavio yang akrab dipanggil Okta. Okta sedang berusaha menunjukkan ucapan ulang tahun yang sepertinya ditunjukkan untuk anak perempuannya yang bernama Leonie. Meskipun demikian, kepada Leonie tertulis di suratnya seperti kalimat melamar pekerjaan kepada HRD, padahal ini seharusnya untuk anak kecilnya. Sementara itu, pelatih dan rekan Okta bernama Cosima terus memanggil Okta untuk melakukan pemanasan. Okta pun bergegas keluar dari ruangannya untuk melakukan pemanasan dan melihat Paul yang sedang sibuk menelpon. Paul ini adalah manajer sekaligus teman Okta yang juga bekerja di sana. Okta langsung melakukan pemanasan dengan Cosima. Dia melakukan pukulan dan kuda-kuda dengan tepat dan mendapatkan pujian dari Cosima. Weiter oder für was bezahlt ihr mich nicht? Komm jetzt. Okta terlihat kesal, mungkin karena telah menunggu lama untuk bertanding. Okta bertanya berapa lama lagi mereka harus menunggu. Paul menjelaskan bahwa mereka masih menunggu kedatangan Benko sebelum mereka bisa memulai pertandingan. Okta semakin kesal karena telah menunggu 1 jam dan hari itu adalah hari ulang tahun putrinya Leonie. Okta ingin membatalkan pertandingannya itu, namun Paul tidak bisa menerimanya. Okta pun kembali ke ruangannya. Di ruangannya, Okta mencoba menghubungi Leonie. Dia menelpon Leonie dan mengucapkan selamat ulang tahun. Leonie berharap Okta datang, dan Okta menjelaskan bahwa dia akan datang dan telah menyiapkan kue serta kejutan lainnya. Cosima datang dan memanggil Okta. Percakapan telepon dengan Leonie diakhiri dengan janji Okta untuk datang menemui anaknya di hari ulang tahunnya. Jadi hari ulang tahun Leonie ini bertepatan dengan pertandingan krusial Okta melawan Benko. Disinilah Okta merasa dilema antara memilih karir atau putrinya. Sementara itu, Cosima meminta kenaikan gaji kepada Okta, namun Okta tidak menghiraukannya karena sedang bersiap pergi ke tempat pertandingan tinju. Okta, Cosima, dan Paul bergegas menuju mobil dan berangkat menuju lokasi pertandingan. Fucking Benko. Paul melihat tulisan yang ditulis Okta untuk putrinya yang terlihat sangat formal, hampir seperti surat resmi dari kantor. Padahal seharusnya itu ditunjukkan untuk putri Okta. Liebe Leonie, sorry, ich kann die Miete nicht bezahlen. Das ist deine Tochter. Paul berkomentar bahwa tidak ada yang bisa disalahkan hari di mana pertandingan Okta dan ulang tahun putrinya. Okta merasa khawatir bahwa dia akan terluka parah dan babak belur dan bagaimana dia bisa bertemu dengan putrinya. Namun di sini Cosima meyakinkan Okta bahwa dia tidak akan terluka. Paul mengejek Okta yang takut menghadapi Benko, tapi Okta menyangkalnya dan bersikeras bahwa dia akan mengalahkan Benko. Okta bahkan memukul dashboard mobil Paul sebagai ekspresi kemarahannya. Okta meminta Paul untuk menjemput hadiah ulang tahun untuk putrinya, yaitu seekor kucing bernama Bombay. Mereka bertiga buru-buru keluar dari mobil dan memasuki arena pertandingan sambil Paul menunjukkan ID card-nya. Sebelum masuk, mereka sempat mengabadikan momen ceria di depan poster Okta. Chino dan rombongannya mendekati Okta. Chino mengatakan bahwa dia akan bertaruh untuk Okta dalam pertandingan kali ini. Okta kebingungan, lalu di ujung koridor Benko memberi isyarat untuk lebih baik turu deh bang. Sag diesem Wichser einfach, dass wir hier ficken. Warum stehst du so nah an mir dran? Adrenalin! Okta pun menuju ruang persiapan, sementara Chino berteriak, hancurkan dia Octavio. Octavio Blackman! Okta melakukan pemeriksaan denyut nadi dan Paul menyingkronkan jam tangannya dengan ponsel Okta. Saat Okta menerima telepon dari Mina, mantan istrinya, dia menjelaskan bahwa pertarungannya tertunda 3 kali. Mina menyampaikan bahwa Leonie tidak mau makan karena menunggu kue dari Okta. Namun, ia juga menegur Okta karena selalu terlambat. Mina sudah muak dan menutup telepon karena orang tua Okta datang ke rumahnya. Leonie hat fast nichts gegessen, weil du so eine bescheuerte. Sonst immer zu spät oder gar nicht. Ich habe keine Lust mehr.
Paul datang menemui Okta. Okta mengatakan bahwa ia harus segera pergi ke rumah putrinya. Namun, Paul menjelaskan bahwa mereka membutuhkan uang dan harus menyelesaikan pertarungan ini terlebih dahulu. Jika sudah selesai, Paul akan mengantarkan Okta kemanapun. Weiter, Alter. Okay? Ja. Okta pun menuju ring tinju, sementara Cosima mengingatkan kembali strategi bertanding. Saat Okta akan memasuki ring, Mina menelpon. Om Kriwil memberitahu bahwa Mina telah mengajukan hak asuh tunggal pada anaknya dan memperingatkan Okta bahwa jika tidak datang dalam 1 jam ke depan, Okta tidak akan bisa bertemu lagi dengan Leonie. Beantragt das alleinige Sorgerecht. Halt deine Fresse, das ist meine Tochter! Meine Tochter nie wieder verlässt. Du hast 1 Stunde. Hey, was ist jetzt wieder los? Keine Ahnung. Was ist los, Mann? Okta pun lari menjauhi ring tinju, sementara Paul dan Cosima pun kebingungan. Paul mengejar Okta yang sedang mengambil jaket dan ponselnya. Okta menolak untuk melanjutkan pertandingan karena takut Mina akan merebut hak asuh anaknya. Okta pun bergegas keluar dari arena. Chino dan si Gundul melihat Okta dan mulai mengejarnya. Tiba-tiba Bang Bewok muncul sambil bercanda dan mengatakan bahwa dia akan bertaruh untuk Okta. Ich hab Fett auf dir gesetzt, Okta. Hey, Bergmann! Bergmann, komm zurück! Okta pun kabur, dikejar oleh para tukang judi. Dia pun terus berlari, kemudian menerima pesan suara dari Mina yang memintanya datang karena Leonie marah. Was? Der Typ muss kämpfen, sonst sind wir alle am Arsch! Sprachnachricht von Leonie. Ey! Okta menemukan taksi dan naik meskipun bukan atas namanya. Setelah diskusi panjang dengan supirnya, Okta berhasil berangkat menggunakan taksi. Namun ia menerima panggilan dari Paul yang menyuruhnya kembali. Namun Okta menolak. Taksi yang ditumpangi Okta terjebak dalam lalu lintas yang padat dan jalanan yang sempit. Melihat Chino dan gerombolannya masih mengejar, Okta keluar dari taksi dan berlari. Dia menerobos toko-toko yang ia lewati dan akhirnya terkepung oleh mafia pelontos. Okta bertanya kepada mereka apa masalahnya. Namun mereka tidak menjelaskannya dan menyuruh Okta untuk kembali. Okta pun terlibat dalam pertarungan dengan gerombolan geng Chino. Jetzt einfach in das Auto und kommst mit uns. Nicht verletzen. Chino memerintahkan mereka untuk bertarung, tapi jangan sampai melukai Okta. Kommt schon! Wenn ich bitten darf, am Kampf zu kämpfen! Okta diboyong ke dalam mobil, dia berpura-pura pingsan dan mengajar mereka di dalam mobil sebelum berhasil melarikan diri lagi. Okta menerima telepon dari ibunya yang bertanya mengapa ia tidak bisa menemui Leonie. Ibunya menyatakan bahwa mereka hanya ingin bertemu cucunya di hari ulang tahunnya. Okta meminta untuk menghubunginya lagi nanti karena situasinya tidak memungkinkan. Kemudian Okta menghubungi Paul dan bertanya tentang Chino. Paul menjelaskan bahwa Chino dan gerombolannya bertaruh sejumlah uang untuk Okta dan mencoba mencurangi pertarungan tersebut. Okta menjelaskan bahwa ia tidak akan kembali dan menyuruh Paul untuk pergi serta berhati-hati terhadap mereka. Okta mematikan teleponnya dan berlari karena ada yang mengejarnya lagi. Warte mal. Dia terus berlari lalu mengirim pesan suara kepada Cosima untuk membantunya. Okta kemudian masuk ke studio tempat ia latihan. Pasukan tukang judai mendobrak pintu masuk dan berhadapan dengan Okta dan teman-temannya. Mereka pun terlibat dalam pertarungan sengit. Okay. Okta memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri. Cosima pun ikut masuk dan menahan pintunya. Mina will mir das Sorgerecht entziehen. Okta memberitahu bahwa ia harus bertemu dengan Leonie dan ingin Cosima mengatasi gerombolan tersebut. Namun Cosima meminta kenaikan gaji 20% untuk menghadapinya. Okta pun keluar lewat jendela, sementara Cosima menghajar geng tersebut untuk membantu Okta melarikan diri.
Si kumis menembakkan senjata di studio dan gengnya pun mengejar Okta kembali. Cosima mengirim pesan kepada Okta bahwa mereka bersenjata dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Okta melihat mobil polisi dan mengetuknya, namun polisi tidak membuka jendelanya. Kemudian Okta tersenggol oleh mobil yang lewat dan geng yang mengejarnya kabur karena melihat polisi. Okta marah pada pengemudi dan secara tidak sengaja mengatakan badut pada polisi. Polisi menyuruh Okta untuk masuk ke mobil polisi untuk dimintai keterangan di kantor. Sementara itu, Cosima mengirim pesan suara kepada Okta dan memberitahu bahwa kartu ATM-nya error dan tidak bisa membayar kue ulang tahunnya. Di perjalanan, tiba-tiba mobil polisi ditabrak yang kemungkinan dimiliki oleh para mafia. Pak Kumis membawa senjata untuk menodong Okta agar kembali. Namun Okta berhasil merebut senjatanya. Pak Kumis pun ketakutan. Okta lalu membuang peluru dan berlari menjauhi mereka. Pak Kumis dan rekannya pun kabur karena polisi yang mereka tabrak masih sadar dan keluar dari mobil. Okta menerima telepon dari Paul. Paul bilang jika ia kembali ke arena, Chino tidak akan melukainya. Okta menyangkal bahwa jika tidak ada pertarungan, pertaruhan dibatalkan. Namun karena ini ilegal, taruhannya akan hangus. Okta pun mematikan teleponnya. Sambil ngos-ngosan, Okta mengirim pesan suara ke Mina untuk meminta maaf dan mengabari kondisinya. Okta pun mengambil kue dan membayarnya. Karena haus, Okta pun meminta air putih milik Cosima. Lalu, si Kumis datang ke toko kue tersebut. Si Kumis menyuruh Okta untuk ikut dengannya. Namun, Okta tidak mau. Si Kumis pun menjatuhkan kue yang dipegang Okta. Okta pun marah karena itu kue untuk putrinya. Okta lalu menghajar si Kumis hingga berdarah-darah. Okta lalu mengelap tangannya yang penuh darah dengan tisu dan keluar dari toko tersebut. Okta kembali dikejar oleh geng Chino yang tidak habis-habis. Lalu ada Bang Bewok yang menawarkan tumpangan pada Okta. Bang Bewok meminta Okta untuk bercerita, namun Okta tidak punya waktu dan minta diantarkan ke stasiun bawah tanah. Namun Bang Bewok membawanya ke sebuah tempat. Okta pun dijebak oleh Bang Bewok dan diikat di kursi. Kemudian datang dua mobil yang ternyata adalah mafia ulung yang bernama Madam Danika. Madam bertanya, "Kau bekerja untuk siapa?" Okta menjawab bahwa ia tidak bekerja untuk siapa-siapa dan bertanya kepada Madam dan penerjemahnya, "Kalian mau apa?" Penerjemah Madam menyuruh Bang Bewok pergi, sementara jerigen berisi minyak tanah telah disiapkan di sana. Madam terus bertanya kepada Okta, "Untuk siapa kau bekerja?" Tetapi Okta menjawab bahwa ia tidak bekerja untuk siapapun. Kemudian, minyak tanah pun dibanjiri ke lantai mengelilingi Okta. Hey! Madam bertanya mengapa Okta tidak jadi bertarung. Okta pun menjelaskan bahwa anaknya akan dibawa oleh mantannya dan ia harus memperjuangkan hak asuh anaknya. Madam kemudian bertanya siapa nama putri Okta dan Okta menjawab Leoni. Namun saat Madam bertanya kembali tentang nama belakangnya, Okta tidak memberikan jawaban. Penerjemah Madam mengancam Okta dengan korek api. Nachname. Penerjemah Madam kemudian menelpon Chino dan memberitahu bahwa Okta sedang bersama mereka. Penerjemah Madam pun menyuruh Chino untuk menemui mereka dan memberi alamatnya. In 5 Minuten noch. Okta pun berhasil melarikan diri dari mafia tersebut dan berlari ke arah kereta bawah tanah. Okta berhasil masuk ke kereta sambil membawa kursi yang mengikat pada dirinya. Okta pun meminta tolong kepada seorang gadis kecil untuk membuka tali yang mengikatnya dengan kursi. Setelah berhasil dibebaskan, Okta duduk dan melihat minuman yang dibawa oleh si Teteh. Si Teteh pun memberikan minumannya kepada Okta karena terlihat ngos-ngosan. Sementara itu, Okta menerima panggilan video dari Leoni. Leoni menunjukkan kekecewaannya karena Okta tidak datang. Leoni pun menutup teleponnya. Okta telah tiba di tujuannya dan keluar dari kereta, namun ia dikejar terus-menerus oleh geng tersebut. Dia pun berlari mencoba mencari pintu keluar dan akhirnya masuk ke dalam sebuah bar.
Di dalam bar tersebut, Okta berhadapan dengan 2 orang dari geng tersebut dan pertarungan pun terjadi. Okta berhasil mengalahkan satu dari mereka, namun perutnya terluka oleh tusukan kaca. Dia kemudian melanjutkan pertarungan dengan satu orang tersisa dari geng tersebut yang masih membuntutinya. Pertarungan pun berlanjut. Hingga akhirnya Okta berhasil mengalahkan lawannya. Setelah itu, Okta mencari pintu keluar dan melihat Paul yang sedang melacaknya. Okta mematikan GPS dari jam tangannya dan dia terdiam lesu sambil mengucapkan kekecewaannya pada Paul karena telah memberitahu keberadaannya pada mafia. Meskipun Paul mencoba meyakinkan kembali dan membantu Chino untuk menangkan taruhannya, Okta tetap tidak mau dan menyuruh Paul pergi. Da bitte, Mann. Verpiss dich. Waktu tersisa 17 menit 30 detik, Okta melanjutkan perjalanannya menggunakan skuter dan tiba di rumah orang tuanya. Dia mencari obat luka untuk mengobati lukanya. Orang tuanya bertanya bagaimana ini bisa terjadi, tetapi Okta tidak menjelaskan. Okta membalut luka dengan lakban dan meminta pereda nyeri pada ibunya. Okta pun beristirahat sebentar di sofa. Ibunya menyarankan agar Okta tidak bertemu dengan Leoni dalam kondisi seperti ini. Tiba-tiba, Okta menerima telepon dari Paul. Paul menjelaskan bahwa dia telah membuat segalanya kacau dan menyebabkan Okta berada dalam kondisi seperti ini. Dia juga mengakui keterlibatannya dalam taruhan dan kecurangan tersebut. Dan ternyata di sini Paul sedang disandra oleh Chino. Paul mencoba meminta maaf pada Okta dan bertanya tentang posisi Okta serta rencananya ke rumah putrinya sambil membawa kucing bernama Bombay. Okta menjawab bahwa ia tidak akan pergi ke rumah putrinya dan mengatakan bahwa ia sedang berada di rumah temannya. Kemudian Okta menutup teleponnya. Wieso? Sementara itu, ayah Okta yang bernama Marco mengomeli dan menasihati Okta atas kelalaian yang dibuatnya. Marco ingin Okta menyelesaikan masalahnya dan hadir untuk anaknya, bukan malah menghindarinya. Okta pun berdiri dan mengatakan bahwa ia akan menelpon ibunya esok hari. Setelah itu, Okta pun keluar melalui jendela rumahnya. Waktu tersisa 10 menit 7 detik. Okta lalu memutuskan untuk menelpon Paul dan memberitahukan bahwa ia akan bergegas ke tempat penampungan kucing. Dan Paul pun setuju untuk bertemu dengannya di sana. Setelah itu, Okta menghubungi Bang Bewok dan menyatakan bahwa ia akan memberitahu keberadaan Chino, tetapi ia meminta agar anak buah Bang Bewok tidak menyerangnya. Okta memberikan alamat lengkapnya kepada Bang Bewok untuk pertemuan tersebut. Cosima memberitahu Okta melalui pesan suara bahwa Paul sedang berbicara dengan Chino si mafia. Okta tiba di tempat penampungan hewan, namun menemukan bahwa tempat itu sudah tutup dan penjaganya tidak mau membuka pintu atau melayaninya. Okta kemudian menelpon Bang Bewok dan memberitahu alamatnya. Namun Bang Bewok memperingatkannya agar tidak membawa polisi. Nur, dass ich's gesagt habe. Setelah menutup telepon, Okta menelpon polisi dan melaporkan kejadian mobil polisi yang ditabrak oleh penjahat. Ia meminta polisi datang ke lokasi dengan pasukan yang cukup dan berhati-hati karena penjahatnya bersenjata. Setelah itu, Okta berhasil menemukan kucing bernama Bombay dan memasukkannya ke dalam wadah. Okta kemudian bertanya tentang pintu belakang kepada pelayan dan pelayan memberitahu di mana letaknya. Okta bergegas pergi, namun ia melihat Paul sedang disandra dan disiksa oleh geng Chino. Ia memikirkan rencana, tetapi Chino memergokinya dan mengacungkan senjata pada Okta. Okta pun tidak melawan dan menurutinya. Chino memarahi dan mengancam Okta dan Paul ingin mereka jadikan kacungnya. Namun tiba-tiba ada tembakan dari geng Bewok. Dann streckt er mir! Ab jetzt! Noch eine Sekunde. Sie brennt! Chino pun menyuruh Paul dan Okta masuk dan membuka pintu ke gedung yang kosong. Terjadi adegan baku tembak antara geng Chino dan Bang Bewok. Chino panik dan menuduh bahwa Okta yang membawa Bang Bewok menyerang tempat tersebut. Was du das? Lalu terdengar suara sirine polisi yang membuat Chino semakin panik. Chino menodongkan senjata dan akhirnya menembak kaki dan bahu Paul. Will mich nicht mehr anspannen!
Okta berlutut dan mencoba menjelaskan pada Chino. Namun tiba-tiba Cosima datang dan menendang pistol yang dipegang oleh Chino. Hingga akhirnya Chino menusuk punggung Okta dengan parang yang dibawanya. Chino pun menghajar Okta habis-habisan dan meminta uangnya. Paul mencoba membantu namun gagal. Lalu Cosima mengajar Chino saat Okta sudah lemah letih lesu. Cosima dan Chino gelut. Okta kemudian membantu Cosima, namun akhirnya Cosima terlempar ke lantai bawah. Chino kemudian menyerang Okta dengan sisa-sisa tenaganya, tetapi Cosima datang tepat waktu untuk menendang Chino. Namun, Cosima tergeletak dan Chino mengambil kayu untuk dibenturkan pada Cosima. Lagi-lagi, hal tersebut tidak terjadi karena Paul menembakkan senjata ke atas, membuat Chino ketar-ketir. Paul kemudian menembak ke arah Chino dan Chino pun melarikan diri. Cosima membantu Paul untuk naik, lalu Paul mencoba meminta maaf pada Okta dan Okta tidak masalah serta memaafkan Paul. Kemudian Okta bertanya mengapa Cosima bisa ada di sana. Ternyata Cosima mengikuti Paul karena merasa ada yang tidak beres. Okta pun memberikan kenaikan gaji 25% pada Cosima tanpa sepengetahuan Paul. 25%. Ich bin hier. Cosima menawarkan Okta untuk ke ambulan, namun Okta menolaknya karena ia harus mengantarkan kucing garong pada anaknya. Okta pun pergi meninggalkan tempat baku hantam dan berhenti di sebuah warung disko. Di sana ia melihat Chino dan akan menghajarnya kembali. Namun tiba-tiba Chino terkapar pingsan tak berdaya. Okta lalu mengambil air minum dan membersihkan darah di tangan dan wajahnya agar kembali glowing. Okta berjalan menuju rumah putrinya dengan sisa tenaganya dan akhirnya terkapar tepat di halaman rumah putrinya. Kucingnya pun kabur, lalu putrinya melihat ayahnya terkapar dan menghampirinya. Okta mengucapkan Wilujeng tepang tahun dan anaknya langsung memeluknya dengan erat. Sementara itu, Mina melihat Okta dan anaknya, lalu melihat kucing dan langsung menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Si Kiwil Rariwuh mencoba mempengaruhi Mina, namun Mina tetap membiarkan anaknya bersama Okta. Leoni dan ayahnya pun berpelukan sepanjang malam, merayakan ulang tahunnya dengan penuh kebahagiaan. Dan begitulah cerita petualangan Okta dan memperjuangkan untuk bertemu dengan putrinya, diakhiri dengan kebahagiaan dan kehangatan keluarga yang sempurna. Nein. Dan film pun tamat.